Pada kesempatan ini, kita akan mengulas salah satu game terbaik Bobby Fischer yang ditulis dalam bukunya yang berjudul My 60 Memorable Game. Di game ini, Fischer berhadapan dengan Herman Pilnik, salah satu legenda catur Argentina. Herman Pilnik memulai dengan E4 dan Bobby Fischer bertahan dengan pertahanan Sisilia. Kuda F3, D6, lalu D4. Pion makan pion, kuda makan pion. Setelah itu, Fischer mengembangkan kuda F6. Kuda C3 menjaga pion dijawab dengan A6. Langkah profilaksis mencegah kuda ataupun gajah menempati petak B5. Herman Pilnik merespon hal ini dengan mengeluarkan gajah E2, persiapan untuk rokade. Lalu Fischer mendorong E5. Setelah kuda mundur ke petak B3, gajah E7, Fischer juga bersiap untuk mengamankan raja. Di langkah ke-8, kedua belah pihak mengamankan rajanya. Kemudian, Pilnik mengeluarkan gajah petak gelap ke petak E3, dan Fischer memainkan gajah E6. Di posisi ini, Herman Pilnik mendorong F3, memperkuat pion-pionnya. Merespon hal ini, Bobby Fischer mengembangkan menteri ke petak C7, lalu menteri E1, kemudian kuda B ke petak D7. Setelah itu, benteng D1. Pilnik telah mengembangkan seluruh perwiranya. Begitupun dengan Bobby Fischer. Kedua bentengnya telah terhubung. Oleh karena itu, Fischer mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mendorong B5, lalu benteng ke petak D2. Sepertinya Pilnik ingin menyusun benteng nantinya. Ini langsung dijawab dengan kuda B6, mempersiapkan diri untuk lompat ke petak C4 ataupun ke petak A4. Kemudian Pilnik menyerang kuda, dan Fischer memutuskan untuk menjaga kuda. Gajah makan kuda, benteng makan gajah. Setelah itu, kuda D5. Tentu saja kuda ini terlalu berbahaya, maka kuda makan kuda. Setelah pion makan kuda, gajah mundur. Sampai di posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa hitam masih lebih unggul. Herman Pilnik kemudian mendorong F4, berupaya untuk menukar pion dan membuka lajur F. Merespon hal ini, Fischer memainkan gajah F6. Setelah itu, C3 dan benteng mundur ke petak B8. Pertukaran pion terjadi, gajah makan pion, menekan pion H2, dan Herman Pilnik memainkan kuda D4, berupaya membawa kuda ke petak yang lebih aktif. Bobby Fischer mengantisipasi kuda menempati petak F5, oleh karena itu dia mendorong G6. Langkah ini sekaligus mempersiapkan gajah mundur ke petak G7 untuk menjaga pertahanan apabila diperlukan. Permainan kemudian berlanjut dengan A3. Dan di posisi ini, Bobby Fischer melihat bahwa putih memiliki pion mayoritas di sayap menteri. Oleh karena itu, Fischer melancarkan serangan minoritas A5. Tujuan utama dari serangan minoritas adalah menciptakan kelemahan pada pion lawan, karena pasca serangan minoritas maka lawan akan memiliki sebuah pion lemah. Kita akan melihatnya dalam beberapa langkah ke depan. Di posisi ini, Herman Pilnik menggeser raja ke petak H1, dan Bobby Fischer terus melanjutkan serangan minority attack dengan B4. Pion makan pion, pion makan pion. Benteng serang menteri, tetapi menteri B6. Akibatnya, kuda putih terserang 2 kali. Herman Pilnik memainkan langkah kuda C6, ancaman balik pada benteng dan juga pion.
Di posisi ini, Bobby Fischer memilih untuk menukar pion, membiarkan putih untuk makan benteng. Apabila kuda makan benteng, maka menteri makan menteri terlebih dahulu akan terjadi. Setelah benteng makan menteri, pion A2. Selangkah lagi pion akan promosi. Apabila benteng C mundur, maka gajah akan makan pion. Promosi pion tidak akan bisa dihentikan oleh putih. Apabila putih memainkan langkah terbaik dengan benteng F mundur untuk mencegah laju pion, maka benteng makan kuda. Setelah benteng A1, gajah F5. Benteng menyingkir ke petak D2, lalu gajah B1. Benteng putih terkubur dan hitam akan menang dengan mudah. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Herman Pilnik tidak makan benteng. Terlebih dahulu dia menukar menteri, lalu benteng makan menteri, ancaman pada pion B. Dan Herman Pilnik memainkan langkah terbaik, pion makan pion. Meskipun ini langkah terbaik, konsekuensi dari langkah ini adalah putih memiliki pion lemah pada lajur A. Sampai di sini, kita bisa melihat apa manfaat serangan minoritas yang dimainkan oleh Fischer pada langkah-langkah sebelumnya. Sekarang Fischer akan menjadikan pion A dan pion C sebagai sasaran tembak. Oleh karena itu Fischer memainkan benteng A8. Kuda makan gajah dan pion makan kuda. Setelah itu benteng menjaga pion dan benteng B2, ancaman balik pada gajah putih. Herman Pilnik menjawab dengan benteng C7, memainkan langkah counter attack, serangan balik pada gajah hitam. Oleh karena itu Fischer menyelamatkan gajah ke petak F5. Di posisi ini, alih-alih menyelamatkan gajah, Herman Pilnik menyerang balik gajah dengan pion. Dan Fischer langsung menyerang dengan gajah E4, skak. Gajah kemudian ke petak F3 menutup skak, menantang pertukaran gajah. Tetapi Fischer merespon dengan gajah D3, serangan balik pada benteng dan juga mempertahankan serangan pada pion A. Herman Pilnik merespon hal ini dengan mendorong pion D6, membiarkan Fischer untuk makan benteng, tetapi dia juga akan mendapatkan benteng A. Oleh karena itu, Bobby Fischer memainkan benteng D8, menjaga pion. Herman Pilnik yang bentengnya terancam kemudian memindahkan benteng ke petak E1. Setelah itu, Fischer makan pion. Sampai di sini, Fischer unggul 1 pion, dan dia juga bisa menyerang pion A nantinya. Herman Pilnik mengambil kekurangan pionnya. Kemudian, benteng F6, gajah terancam. Pilnik memainkan benteng E3, menyerang gajah hitam sekaligus menjaga gajahnya. Akan tetapi pada posisi ini, Bobby Fischer memainkan sebuah teknik yang disebut dengan attraction. Langkah itu adalah benteng makan gajah. Taktik ini disebut dengan attraction karena setelah itu benteng akan makan benteng dan putih menempatkan benteng pada tempat yang memang diinginkan oleh Fischer. Fischer kemudian melancarkan serangan dengan gajah E4, memberikan pining pada benteng. Herman Pilnik mencoba dengan benteng makan pion untuk menjaga benteng. Akan tetapi, Fischer punya balasan benteng F2. Putih terkena absolute pin dan dia masih mencoba dengan benteng F8. Namun setelah raja G7, putih akhirnya menyerah. Bagaimanapun juga, dia akan kalah 1 perwira.